Halo, perkenalkan nama saya Simon Kepultegar. Saya kuliah di Universitas Antonomasia Medan, Fakultas Ilmu Komputer dan Prodi Teknik Informatika. Oke, kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya selama belajar tentang pemrograman web, yaitu dosen pengampunya Pak Wasik Ginting Skom Mkom. Oke, langsung saja. Itu web browser. Web browser itu perangkat lunak yang dirancang untuk menjelajah, mengambil, dan menyajikan berbagai konten dari berbagai sumber yang ada di suatu web yang dapat dicari di internet, ataupun kontennya berupa 1. Halaman web, 2. Gambar, 3. Video, 4. Audio, dan lain sebagainya. Web browser yang sering kita gunakan yaitu 1. Google Chrome, 2. Mozilla Firefox, 3. Opera maksudnya, 4. Safari, 5. Internet Explorer, 6. Microsoft Edge, 7. Netscape Navigator, 8. Apple Browser, dan sebagainya. Oke. Mengenal HTML, yaitu singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu sebuah bahasa yang digunakan untuk membuat suatu halaman web. Nah, HTML ini ditemukan atau dibuat oleh Tim Berners-Lee, yaitu seorang ahli fisika yang berada di lembaga penelitian sel yang berlokasi di Swiss. Oke. Nah, HTML ini merujuk pada teks yang memuat link yang bisa diakses dari satu link ke link lain yang diakses atau dilakukan oleh pengguna. HTML pertama kali yang dirilis itu pada tahun 1991 dan terdiri dalam 18 HTML tag. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana struktur HTML. Secara umum, struktur HTML itu sebagai berikut, yaitu doctag tipe .html, yaitu untuk menentukan tipe dari HTML-nya. Dalam dak tipe terdapat HTML, head, dan body. Di dalam HTML terdapat tag head. Di dalam tag head terdapat title, dan di dalam body terdapat konten tag p. Di dalam body ini kita akan menulis semua konten yang akan ditampilkan pada web browser, dan head ini digunakan untuk menyambungkan link seperti CSS, JavaScript, dan lain-lain. Oke, selanjutnya isi web terdiri dari yaitu tulisan ataupun teks, gambar, video, audio, link atau tautan, tabel, form, frame, tag,
dan sebagainya. Oke. Berbicara tentang web browser dan struktur HTML, tidak terlepas dari kode editor, yaitu di mana tempat kita menulis kode-kode yang kita perlukan dalam membangun sebuah perangkat lunak atau halaman website yang kita butuhkan. Kode editor yang sering kita gunakan yaitu Visual Studio Code, Sublime Text, Atom, Bracket, Notepad, C++, Komodo Elite, Gianni, dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini kita akan belajar cara membuat file HTML. Kita open. Begini tampilan Sublime Text. Kita lihat caranya terlebih dahulu. Sudah, setelah kita buka aplikasi Text, kita klik file, new file, oke, new file, atau bisa juga dengan shortcut Ctrl N ya, itu juga. Setelah itu kita tulis kode HTML di bawah ini ya, dokter, atau bisa kita copy aja langsung ya. Kita copy, kita pastikan sini. Oke. Setelah itu kita simpan file save as. Oke. File save as. Di sini kita akan simpan di desktop saya ya. Kita buat dengan judul index. Oh, sudah ada index titik. Kita ganti dulu di dokumen saja. Index saya simpan di folder dokumen ya, index.tml. bisa juga dilewatkan HTML biar paham ya. Kita save. Oke, ini sudah berubah dari yang belum dibuat namanya, sekarang index HTML. Jika kita sorot, terdapat di partisi C, user Simon Kevin, desktop dokumen, dan nama filenya. Oke, kita save ya. Sudah kita save, kita klik kanan, open in browser. Oke, kita lihat tampilannya. Nah, inilah tampilannya. Kita sudah membuat file HTML. Oke. Mengenai penjelasan dari tag yaitu sebagai berikut. Doctype itu untuk menentukan tipe, versi,
dokumen, atau doc itu singkatan dari Document Type Declaration, yang memudahkan HTML yang digunakan kepada aplikasi web browser seperti Mozilla, seperti Firefox, Google Chrome, dan lain sebagainya. Tag HTML digunakan untuk menginformasikan pada aplikasi web browser bahwa tipe dokumen tersebut adalah HTML, dan tag head merupakan informasi tentang halaman yang tidak ditampilkan di halaman web browser, seperti yang tadi ya, menyambungkan link atau tautan digunakan di dalam tag head. Itu tag body, kebalikan dari tag head, yaitu menampilkan elemen-elemen atau isi yang akan ditampilkan di halaman web. Contohnya itu teks, heading, gambar, video, tabel, dan lainnya. Oke, sekian dan terima kasih. Maaf jika salah perkataan. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.